Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widiarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi itu menjelaskan bahwa perbedaan frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Nah, sehingga nanti frekuensi layangan, jadi Fp merupakan frekuensi layangan, dirumuskan dengan F1 dikurang dengan F2. Yang mana F1 inilah frekuensi pelayangan Y1 atau frekuensi yang lebih tinggi, dan F2 adalah frekuensi pelayangan 2 atau frekuensi yang lebih rendah. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, jadi satu pelayangan didefinisikan sebagai jala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurut-urutan. Jadi satu pelayang itu terdiri dari satu bunyi keras, lemah, bunyi keras, ataupun bunyi lemah, bunyi keras, dan bunyi lemah. Yang mana selisih antara frekuensi bunyi yang keras dengan bunyi yang lemah atau bunyi tinggi dengan bunyi frekuensi rendah itulah disebut sebagai frekuensi layangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut. Mobil A mendekat pengamat diam dengan kecepatan 25 meter per second sambil membunyikan klakson berfrekuensi 504. Dalam waktu bersamaan, mobil B mendekat pengamat diam dari arah yang berlawanan dengan mobil A. Pengamat B bergerak dengan kecepatan 20 dan membunyikan klakson dengan frekuensi sekian. Jika cepat rambat, bunyi di udara rasakan berapakah frekuensi pelayangan? Nah, di sini ini ada kombinasi soal antara frekuensi layangan dengan efek Doppler. Nah, jadi kita cek dulu yang mana digambarkan di sini ada sebagai pengamat yang diam. Jadi PV itu sama dengan 0. Dan sini ada kecepatan A yang nilainya kecepatan A adalah 25 meter per second. Jadi masukkan 25 meter per second. Dia mendekat menuju ke P. Begitu juga ada mobil B yang arahnya bergerak berlawanan dibilang. Jadi mobil B bergerak dengan cepat sekian. Nah, jadi mobil B tadi bilang ya mendekati pengamat diam dari arah yang berlawanan dengan mobil A. Berarti sama-sama mendekat tapi dari arah yang berlawanan. Maka dengan demikian B arah tanda panah juga ke sini berlawan dengan arah tanda panah A tapi dia sama-sama saling mendekat. Yang mana B sini kecepatannya adalah 20 meter per second. Jadi saya tulis 20 meter per second. Sementara frekuensinya adalah 504, jadi kita tulis 504. Dan frekuensi B adalah 544. Oke. Karena di sini peristiwa efek Doppler, jadi kita akan menggunakan rumus efek Doppler. Di sini pendengarnya mendekat. Nah, jadi untuk adik-adik yang belum paham apa itu efek Doppler, bisa dicek dulu di video sebelumnya itu tentang peristiwa efek Doppler. Nah, di sini karena pendengarnya diam dan sumbernya mendekat, maka rumus yang berlaku itu adalah Fp sama dengan V per V min Vs ya. Jadi V min Vs dikali dengan Fs, ini rumus yang akan kita gunakan karena sumbernya mendekat. Jadi kenapa bisa seperti ini jadi rumusnya? Jadi bisa kalian cek di video sebelumnya itu yang berjudul efek Doppler ya, silahkan dicek nanti. Oke, kita lanjutkan dulu. Kondisi pertama, jadi frekuensi dengar oleh A. Jadi frekuensi dengar oleh A saya masukkan, saya tulis ini ya, frekuensi A. Rumusnya itu adalah V sini ada cepat rambat bunyi di udara yang nilainya adalah 340. Jadi saya akan tuliskan 340 dibagi dengan V lagi 340 lagi, kita tuliskan 340 min Vs nya sumbernya karena dia berbicara sumber A adalah 25 meter per second, kita tuliskan 25 dikali dengan Fs frekuensi dari sumber A adalah 504. Kita tulis di sini 504. Jadi 340 ya, saya salah tulis. 340 per 340 dikurang dengan 25 berarti 315. 315 dikali dengan 504. Oke, setelah dikalikan sederhanakan dan lain sebagainya, maka akan didapatkan jawaban. Jadi sekarang ini adalah 544 Hz. Jadi silahkan dihitungnya, jadi dibagi dulu kemudian dikali, atau dikali dulu kemudian dibagi boleh. Dapatkan hasil 544, ini baru dari frekuensi A. Sekarang kita cek berapa frekuensi yang didengar dari sumber B. Dengan cara yang sama, karena sama-sama mendekat juga dan pendengar juga sama-sama diam. Jadi gunakan rumus yang ini. Jadi F frekuensi B sama dengan V kita cepat rambat bunyi di udara juga tetap 340. Tulis 340 per 340 min kecepatan sumber A itu adalah 20. Tulis 20. Dan di sini kecepatan frekuensi sumber B
sorry ya, di sini maksudnya kecepatan B, maksud saya kecepatan B adalah 20 dan frekuensi sumber B adalah 544, jadi kita tulis 544. 340 jadi 340, kemudian 340 dikurang 20 berarti 320 dikali dengan 544 ya, tinggal disederhanakan maka akan didapatkan hasil 578, jadi 578. Tinggal dihitungnya, jadi disederhanakan dan dibagi dulu kemudian dikali. Nah, jadi dapat hasil 578. Jadi frekuensi layangan, jadi Fly, frekuensi layangan itu merupakan hasil selisih frekuensi yang tinggi kurang frekuensi yang rendah. Jadi yang mana frekuensi lebih tinggi? Kita sekarang sudah punya dua frekuensi, akibat mobil B frekuensinya 578 Hz, akibat mobil A frekuensinya 544 Hz. Jadi frekuensi layangan adalah frekuensi lebih tinggi kurang frekuensi lebih rendah, berarti di sini jadinya frekuensi B dikurang frekuensi A. Berarti 578 dikurang dengan 544. Tinggal dikurang, 578 kurang 544 adalah 34 Hz. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah 34 Hz. Nah, setelah berbicara tentang frekuensi layangan, sekarang kita akan masuk tentang resonansi. Resonansi bunyi ya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama, atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lainnya. Nah, jadi resonansi sini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi bunyi pada kolom udara dapat menghasilkan bunyi yang nyaring. Panjang kolom udara saat terjadi resonansi dirumuskan. Nah, jadi kalau ditanyakan biasanya di soal ada suatu pipa atau suatu seruling atau apapun itu ditanyakan pada jarak kolom udara keberapakah terjadi resonansi, atau resonansi pertama, resonansi kedua, dan seterusnya. Yang mana panjang kolom udaranya dilambangkan dengan ln. Jadi panjang kolom udara dirumuskan ln sama dengan 2 kali n min 1 kali 1/4 lambda. Dengan ln ini merupakan panjang kolom udara, sementara n ini merupakan jumlah resonansi atau resonansi ke. Jadi kalau resonansi pertama berarti n-nya diganti pakai 1, resonansi kedua n-nya diganti pakai 2, resonansi ketiga n-nya diganti pakai 3, dan seterusnya. Sementara lambda sini merupakan panjang gelombang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cek ke dalam soal berikut. Garpu tala dengan frekuensi 128 Hz digetarkan dekat dengan tabung yang berisi air. Diketahui kecepatan bunyi adalah 320 meter per second. Berapakah jarak permukaan air dari ujung pipa agar terjadi resonansi pertama? Oke, pertama, rumus resonansi ln ini adalah 2n min 1 dikali dengan 1/4 lambda, seperti tadi ya. N ini merupakan resonansi, di soal sudah dijelaskan resonansi pertama, berarti kita boleh menuliskan bahwa N itu sama dengan 1 karena resonansi pertama. Berikutnya di sini yang ditanyakan adalah berapakah jarak permukaan air, jadi permukaan air berarti bagian udaranya ditanyakan, dengan dari ujung tabung, berarti Ln ditanyakan berapa panjang kolom udara. Nah, sekarang kita cek yang kita butuhkan lagi lambda, sementara di soal belum ada lambda, malah yang ada hanyalah frekuensi dan cepat rambat. Yang mana rumusnya adalah cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi. Cepat rambat kita adalah 320, jadi saya masukkan 320. Lambda kita mau kita cari, frekuensi kita 128. Jadi nilai lambda kita adalah 320 per 128 sama dengan lambda. Oke, setelah kita mendapatkan lambda, boleh kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi 2 tetap 2, n adalah 1 karena terjadi resonansi pertama min 1 kali 1/4 dikali dengan lambda kita 320 per 128. Saya coret 4 dengan ini ya, 4 dengan 320, berarti ini 1, ini sisanya adalah 80. Nah, jadi 2 kurang 1 adalah 2 kali 1 adalah 2, 2 kurang 1 adalah 1. Jadi 1 dikali 80 per 128. Oke, jadi yang mana 80 dibagi 128 itu setara dengan 0,625 ya, 625 meter. Atau kalau misalnya di soal diminta dalam satuan senti, berarti dikali 100 atau 62,5 cm.
Jadi panjang kolom udaranya adalah 0,625 meter ataupun 62,5 cm. Mari kita cek pasal berikutnya. Garpu tala dengan frekuensi 425 Hz dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut merambat melalui kolom udara pada tabung yang berisi air. Jika percepatan bunyi udara adalah 340, hitunglah panjang kolom udara pada tabung agar terjadi resonansi kedua. Kata kuncinya resonansi kedua berarti N-nya nanti diganti dengan 2. Panjang kolom udara pada resonansi dirumuskan dengan Ln sama dengan 2 kali N-1 dibagi 4 boleh ya, atau kali 1/4 lambda. Jadi boleh-boleh saja. Yang mana pertama kita nyari lambda dulu karena tidak disebutkan berapa lambdanya. Yang ada hanyalah frekuensi dan cepat rambat. Seperti pada soal sebelumnya, yaitu cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi. Cepat rambat kita adalah 340, lambda kita mau dicari, frekuensi kita 425. Karena mau nyari lambda, maka 425 pindah ruas ke sebelah jadi bagi. Maka didapatkan hasil 340 dibagi dengan 425 itu sama dengan lambda. Jadi berapakah nilai lambda? Nilai lambda kita adalah 340 bagi 425 itu 0,8. Jadi lambda sama dengan 0,8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai lambda, baru kita bisa mencari berapa panjang kolom udaranya. Karena terjadi resonansi kedua, berarti N-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 dikali dengan 2 min 1/4, lambda kita adalah 0,8. 2 kali 2 berarti berapa? 4 ya, 4 kurang 1 berarti 3. Jadi kita tulis 3/4 dikali 0,8. Kita melanjutkan lagi. 4 dibagi dengan 0,8 berarti boleh dicoret, sisa 0,2. Kemudian 3 kali 0,2 adalah 0,6. Nah, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat jadi sini adalah 0,6 meter ya. Atau misalnya merubah jadi senti berarti 60 cm. Jadi nanti kalau seandainya soalnya berupa pilihan ganda, silahkan disesuaikan dengan satuan yang ada. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari pelayangan bunyi dan resonansi bunyi. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.